Halo, perkenalkan nama saya Daniel Rengga, NIM 251204071 dari kelas TIA 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang FTP server. Apa itu FTP server? FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. Fungsi FTP server: pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. 4. Mengunduh dan melakukan upload konten, seperti tugas kuliah ke FTP server. 5. Mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Pada dasarnya, fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Aplikasi FTP Client: pertama, FileZilla. Kedua, FTP Client. Ketiga, WinSCP, GFTP, dan lain sebagainya. Perintah dasar FTP: pertama, koneksi ke FTP server dari PC client. Perintah FTP spasi alamat FTP server. Kedua, melihat direktori server. Perintah dir. 3. Mengupload file dari PC client ke server. Perintah put spasi nama file. Keempat, mendownload file dari server ke PC client. Perintah get spasi nama file. 5. Keluar dari koneksi FTP server. Perintah quit. Sekarang saya akan melakukan percobaan FTP server menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer berdasarkan gambar di samping dan juga berdasarkan website ini. Langsung saja kita lihat pada gambar terdapat 6 buah PC, 1 buah laptop, 1 buah smartphone, 2 buah access point, 4 buah switch, 3 buah router, 1 buah DHCP server, 1 buah DNS server, 1 buah web server, 1 buah FTP server, dan juga 1 buah mail server. Langsung saja kita pilih end device, kita masukkan 6 buah PC. Hapus PC 0, pilih network device, pilih wireless device, masukkan 1 buah access point. Hapus access point 0, pilih miscellaneous, masukkan 1 buah laptop. Pilih network device, pilih wireless device, masukkan access point kedua. Pilih end device, masukkan 1 buah smartphone. Pilih network device, pilih switch, masukkan 4 buah PT switch. Hapus switch 0. Pilih end device, masukkan 5 buah server. Kita ganti namanya sesuai dengan yang ada di gambar. Lalu pilih network device, masukkan 3 buah router. Lalu pilih connection, pilih automatic,
Automatic di sini akan secara otomatis memilihkan jenis kabel sesuai dengan alat apa yang dihubungkan. Lalu kita rapikan terlebih dahulu agar enak dilihat dan juga terlihat jelas pada waktu nanti melakukan percobaan. Sekarang kita akan melakukan setting IP atau subnetting berdasarkan gambar di samping. Langsung saja kita pilih PC1, pilih desktop, pilih IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Kita masukkan subnet mask-nya, kita ganti menjadi 192. Kita masukkan default gateway-nya 192.168.1.62. Kita ganti DNS servernya menjadi 33.33.33.1. lalu kita silang, lalu kita set untuk PC2, pilih desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.2. kita ganti subnet mask-nya menjadi 192. Lalu kita masukkan default gateway-nya 192.168.1.62. Kita masukkan DNS servernya 33.33.33.1. Kita silang. Lalu kita set untuk PC3. Pilih desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.3. Kita ganti subnet mask-nya menjadi 192. Kita masukkan default gateway-nya 192.168.1.62. Kita ganti DNS servernya menjadi 33.33.33.1. Kita klik silang. Lalu kita set untuk PC4. Di desktop IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.65. Kita ganti subnet mask-nya menjadi 192. Kita masukkan default gateway-nya 192.168.1.126. Lalu kita masukkan DNS servernya 33.33.33.1. Kita silang. Kita set untuk PC5. Pilih desktop, IP configuration. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.66. Kita ganti subnet mask-nya menjadi 192. Kita masukkan default gateway-nya 192.168.1.1.2.
126. Kita masukkan DNS servernya 33 33 33 1. Kita silang, kita set untuk PC 6. Pilih desktop, IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.167. Kita ganti subnet mask-nya menjadi 192. Kita masukkan default gateway-nya 192.168.126. Lalu kita masukkan DNS servernya 33 33 33 1. Kita silang. Lalu kita set dulu untuk DNS servernya. Kita pilih DNS server, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration, kita masukkan IP address-nya 33 33 33 1. Kita ganti subnet mask-nya menjadi 255.255.0. Kita ganti default gateway-nya menjadi 33 33 33 3. Kita silang. Lalu kita set untuk web servernya. Kita pilih desktop, IP configuration. Kita masukkan IP address-nya 43 43 43 1. Kita ganti subnet mask-nya menjadi 255 255.0. Kita ganti default gateway-nya menjadi 43 43 43 3. Kita silang. Lalu kita set untuk FTP server. Pilih desktop, IP configuration, masukkan IP address-nya 43 43 43 2. Kita ganti subnet mask-nya menjadi 255 255.0. Kita masukkan default gateway-nya 43 43 43 3. Kita silang, kita set untuk my address. Pilih desktop, IP configuration. Kita masukkan IP address-nya 43 43 43 4. Kita ganti subnet mask-nya menjadi 255 255.0. Kita masukkan default gateway-nya 43 43 43 3. Kita silang. Lalu kita set untuk DHCP servernya. Kita pilih config, kita pilih file ethernet. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.253. Kita ganti subnet mask-nya menjadi 128. Lalu kita pilih service, kita pilih DHCP. Kita aktifkan servernya ke on. Lalu masukkan default gateway-nya 192.168.1.254. Lalu kita ganti DNS servernya menjadi 33 33 33 1. Lalu kita klik save, kita klik silang. Maka akan secara otomatis laptop akan memiliki IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server seperti ini, dan juga smartphone seperti ini. Lalu kita silang. Selanjutnya kita set untuk routernya. Kita pilih router 1. Kita pilih config. Kita pilih file ethernet 0/0. Ini yang mengarah ke switch kiri atau switch 1. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.62. Lalu kita ganti subnet mask-nya menjadi 192. Kita nyalakan port statusnya. Lalu kita pilih file ethernet 1/0. Ini yang mengarah ke switch 2. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.126. Kita ganti subnet mask-nya menjadi 192. Lalu kita nyalakan port statusnya. Lalu kita pilih serial 2/0. Ini yang mengarah ke router 2. Kita masukkan IP address-nya 12 12 12 1. Lalu kita ganti subnet mask-nya menjadi 255 255.0. Kita nyalakan port statusnya. Lalu kita pilih serial 3/0. Ini yang mengarah ke router 3. Kita masukkan IP address-nya 13 13 13 1. Kita ganti subnet mask-nya menjadi 255 255.0. Lalu kita nyalakan port statusnya. Kita klik silang. Selanjutnya kita set untuk router 2. Kita pilih router 2. Kita pilih config,
kita pilih VSTNet 010. Ini yang mengarah ke switch 3. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.254. Kita ganti subnet masknya menjadi 128. Lalu kita nyalakan port statusnya. Lalu kita pilih serial 2/0. Ini yang mengarah ke router 1. Kita masukkan IP address-nya 12.12.12.2. Kita ganti subnet masknya menjadi 255.255.0. Kita nyalakan port statusnya. Lalu kita pilih serial 3/0. Ini yang mengarah ke router 3. Kita masukkan IP address-nya 23.23.23.2. Kita ganti subnet masknya menjadi 255.255.0. Kita nyalakan port statusnya. Kita silang. Lalu kita set untuk router 3. Kita pilih router 3, pilih config, pilih VSTNet 010. Ini yang mengarah ke DNS server. Kita masukkan IP address-nya 33.33.33.3. Lalu kita masukkan subnet masknya menjadi 255.255.0. Lalu kita nyalakan port statusnya. Lalu kita pilih VSTNet 1/0. Ini yang mengarah ke web server, FTP server dan juga mail server. Kita masukkan IP address-nya 43.43.43.3. Kita ganti subnet masknya menjadi 255.255.0. Kita nyalakan port statusnya. Lalu kita pilih serial 2/0. Ini yang mengarah ke router 2. Kita masukkan IP address-nya 23.23.23.3. Kita ganti subnet masknya menjadi 255.255.0. Kita nyalakan port statusnya. Lalu kita pilih serial 3/0. Ini yang mengarah ke router 1. Kita masukkan IP address-nya 13.13.13.3. Lalu kita ganti subnet masknya menjadi 255.255.0. Lalu kita nyalakan port statusnya. Kita klik silang. Sekarang kita set untuk routingnya. Di sini kita menggunakan routing dinamik RIP. Langsung saja kita pilih router 1, pilih RIP, kita masukkan networknya. Ini yang mengarah ke switch 1 dan switch 2, 192.168.1.0. Kita klik add. Lalu yang mengarah ke router 2, 12.12.12.12.0. Kita klik add. Lalu yang mengarah ke router 3, 13.13.13.0. Kita klik add. Lalu di sini masih tertulis RIP routing. Kita akan mengganti menjadi RIP version 2. Kita pilih CLI. Kita ketikkan no auto summary. Kita klik enter. Lalu ketik version 2, kita klik enter. Lalu kita lihat sudah berganti menjadi RIP routing versi 2. Lalu kita pilih setting, kita save. Lalu kita klik silang. Lalu kita akan set juga untuk router 2 dan router 3. Kita pilih dulu router 2. Kita pilih RIP. Kita masukkan networknya yang mengarah ke switch 3, 192.168.1.0. Kita klik add. Lalu yang mengarah ke router 1, 12.12.12.12.0. Kita klik add. Lalu yang mengarah ke router 3, 23.23.23.0. Kita klik add. Lalu kita ganti RIP routingnya menjadi RIP routing versi 2. Kita klik CLI. Kita ketikkan no auto summary. Klik enter. Ketikkan lagi version 2, ketik enter. Kita lihat sudah berganti menjadi RIP routing versi 2. Kita pilih setting, kita pilih save. Kita klik silang. Lalu kita setting untuk router 3. Pilih RIP, kita masukkan networknya yang mengarah ke DNS server, yaitu 33.33.33.0. Kita klik add. Lalu yang mengarah ke web server, FTP server dan juga mail server, kita ketikkan 43.43.43.0. Kita klik add. Lalu yang mengarah ke router 1, 13.13.13.0. Kita klik add. Lalu yang mengarah ke router 2, 23.23.23.0. Kita klik add. Lalu kita akan merubahnya menjadi RIP routing versi 2. Kita pilih CLI, kita ketikkan
no auto summary, klik enter, ketikkan lagi version 2, klik enter. Lalu sudah berubah menjadi RP routing versi 2, pilih setting, pilih save, lalu kita klik silang. Sekarang saya akan melakukan percobaan FTP server berdasarkan website ini. Langkah percobaan pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 4343432. Langsung saja kita cek untuk PC1 terlebih dahulu. Pilih PC1, pilih command prompt, ketikkan ping 4343432, klik enter. Tersambung. Lalu kita cek untuk PC4, pilih PC4, pilih command prompt, ketikkan ping 4343432, klik enter. Tersambung, kita klik silang, kita pilih laptop, lalu pilih command prompt, ketikkan ping 4343432, klik enter. Tersambung, kita klik silang, kita coba pada smartphone, klik smartphone, pilih command prompt, kita ketikkan ping 4343432, klik enter. Tersambung, kita klik silang. Langkah kedua, nyalakan service FTP komputer, FTP server, kemudian buat user dengan user coba dan password dengan password coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Kita pilih FTP server, lalu kita pilih service, kita pilih FTP, lalu servicenya pastikan di on, lalu kita masukkan username-nya coba, lalu passwordnya coba, lalu kita centang untuk write, read, delete, rename, dan list, lalu kita klik add, lalu kita klik silang. Selanjutnya langkah ketiga, pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Kita pilih PC1, kita pilih text editor, kita ketikkan isi pesannya, ini isi pesan dari PC1, lalu kita pilih save, lalu kita masukkan namanya pesan PC1, lalu kita klik OK. Selanjutnya langkah keempat, kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Kita silang text editornya, lalu kita pilih command prompt, kita ketikkan dir, klik enter, maka akan muncul seperti ini sudah tersimpan. Lalu langkah kelima, buat koneksi ke FTP server 4343432 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload file pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan pc1.txt. Kita ketikkan di command prompt pc1 ftp 4343432, klik enter. Lalu kita masukkan username-nya coba, enter. Lalu kita masukkan passwordnya, klik enter. Lalu kita ketikkan put pesan pc1.txt, klik enter. Transfer complete, berarti file sudah terupload. Lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Lalu kita ketikkan lagi dir, klik enter. Lalu kita lihat sudah muncul di sini
maka sudah terupload. Lalu selanjutnya pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu kita coba download file pesan pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Kita silang terlebih dahulu pc1, lalu kita pilih laptop, lalu kita pilih command prompt, kita ketikkan ftp 4343432, klik enter. Lalu kita masukkan username-nya coba, lalu passwordnya coba, klik enter. Lalu kita ketikkan get pesan pc1.txt, klik enter. Transfer complete. Lalu file yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Kita silang command prompt, lalu kita pilih text editor, kita pilih file, lalu kita pilih open. Lalu ada muncul pesan pc1.txt, kita pilih ini, lalu kita pilih OK, maka akan muncul pesan yang kita tulis tadi, dan percobaan pun berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun informasi. Sampai jumpa di lain waktu.